Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka hubbak wa hubba habibika sayyidina Muhammad wa habbib ilana ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Rabbana khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, yang kami muliakan para habaib, para alim ulama dan para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus guru kita semuanya, guru kita Habibana Ahmad, yang saat ini beliau harus meninggalkan tempat ini karena untuk hajat yang sangat besar, yaitu untuk menghadiri acara di Solo besok. Jadi persiapan, dan semoga kepergian beliau membawa berkah nanti, dan semoga perjalanan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil maksud semuanya. Dan kita yang belum bisa hadir, insyaallah minal hadirin di Solo, tempat yang sangat berkah, di tempat Al-Habib Anis. Dan juga yang sangat kami cintai, anjangan kita, guru kita, anjangan Kamal, yang semoga Allah senantiasa berikan kepada beliau kesabaran dalam membimbing kita, mendidik kita. Dan juga para alim ulama, para habaib yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Para orang tua kami, saudara-saudari, para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini berada di acara yang sangat agung, sangat besar. Bagaimana acara ini tidak besar? Karena acara ini adalah acara untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sadari, ini bukan main-main, bukan acaranya si A, si B, si C, akan tapi acaranya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, siapapun yang ada di acara tempat ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Siapapun yang telah dimudahkan untuk menghadiri acara maulid, maka sesungguhnya ini telah dibuka oleh Allah di dalam hatinya pintu untuk menerima cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, tanda kalau orang ini akan mendapatkan kecintaan kepada Nabi. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah kunci. Kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah pintu menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah, tidak akan mendapatkan ridha Allah, tidak akan mendapatkan surga Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun seseorang dalam beribadah, sebesar apapun sedekah yang telah diberikan, jika tidak dibarengi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka itu semuanya tidak ada artinya dan tidak ada nilainya. Ilmu tidak akan ada gunanya kecuali ilmu itu dimiliki oleh seorang hamba yang hatinya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kayak apapun, kalau di dalam hatinya ada kebencian, tidak punya cinta kepada Rasulullah, maka akan muncullah seorang alim besar seperti Abu Jahal. Awas, Abu Jahal itu orang alim loh ya. Abu Jahal itu alim karena dia termasuk orang yang bisa menghafal ribuan hadis. Hadis-hadis Nabi dihafal oleh dia. Al-Quran pun juga dihafal oleh dia. Karena Abu Jahal orangnya cerdas, tidak ada wahyu turun kecuali dia harus tahu. Akan tapi karena hatinya ada sesuatu, hatinya ada kebencian dan dengki kepada Nabi Muhammad, maka menjadilah dia Abu Jahal. Sampai hari ini pun, jika ada orang di hatinya ada prasangka buruk dengan Rasulullah, ada hatinya kebencian kepada Nabi, baik langsung atau tidak langsung,
maka ketahuilah ini menjadi sebab dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ada negeri Arab sana akhir-akhir ini ada seorang anak muda umur 37-38 tahun. Dia adalah menghafal Al-Qur'an. Menghafal 3000 hadis. Bahkan dia dikatakan katanya pandai dalam urusan agama, akan tapi suatu ketika membaca salah satu ayat Al-Qur'an tentang cerita Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harithah yang akhirnya pernikahan ini yang Nabi yang menikahkan kemudian dipisah, dicerai, kemudian setelah itu Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di hati anak muda yang katanya hafal Al-Qur'an ini ada prasangka buruk kepada Rasulullah. Ternyata berangkat dari prasangka buruk kepada Nabi Muhammad, tidak lama kemudian dia murtad, keluar daripada iman dan tidak bisa ditolong oleh ulama-ulama. Ulama datang kepada anak muda ini karena anak ini potensi, dia cerdas, akan tapi ternyata dia prasangka buruk kepada Rasulullah menjadi sebab dicabutnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi alhamdulillah kita saat ini dikumpulkan dengan siapa? Dikumpulkan dengan rombongan yang dikit-dikit Nabi Muhammad, tentang Rasulullah, keagungan Nabi, baca sejarah Nabi, cinta Nabi. Maka ini adalah tanda kita ini insyaallah orang yang selamat, dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan awas, hati-hati, menjauhkan dari Nabi bermacam-macam cara. Mulai dari mengajari kita untuk membenci Nabi Muhammad secara langsung, dengan cara mereka membuat macam-macam yang menjadikan macam-macam untuk menghinakan Nabi yang tidak pernah bisa dihinakan. Ada film-film kotor, misalnya film-film tentang Nabi, ada karikatur Nabi dan seterusnya. Mereka punya tujuan untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Ada seperti itu. Menfitnah Nabi Muhammad. Sesaat mengangkat tentang Nabi Muhammad melakukan begini begitu dengan bahasa yang mereka olah agar menanamkan kebencian kepada Nabi Muhammad. Ini ada, kalau sudah di hati benci kepada Nabi, sudah beres, gak akan selamat orang ini. Akan masuk kepada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sesaat lagi ada upaya-upaya untuk menjauhkan Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan kita dari ahli bait Nabi Muhammad. Menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Lihat, ini pada akhirnya juga kebencian kepada Nabi Muhammad, hilang hidayah. Sesaat menanamkan kebencian kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada model-model saat ini. Mengajari kebencian kepada Sayyidina Umar bin Khattab, mengajarkan kebencian kepada istri Rasulullah Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengajarkan kebencian kepada Sayyidah Khafsah, mengajarkan kebencian kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Maka ini juga menjadi sebab hilang hidayah itu. Kelihatannya di jalan yang lempeng, bahkan mungkin kelihatannya ahli sujud, kelihatannya menghafal Al-Quran seperti pemuda yang kita sebutkan, tapi karena di dalam hatinya ada kebencian kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung atau tidak langsung, maka ketahuilah ini akhirnya nanti hidayah akan dicabut. Termasuk akhir-akhir ini ditanamkan kebencian kepada Arab, budaya Arab, sampai ada ingin muncul Islam ngaco, Islam apa Indonesia, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam ini. Ini sebetulnya punya tujuan agar menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar dia jauh dari Islam. Kalau sudah benci dengan Nabi Muhammad, tidak akan selamat manusia ini. Akan tapi kunci keselamatan sederhana, yang penting hatimu tidak ada benci kepada Nabi, lalu ada cinta. Nanti akan diberi pertolongan oleh Allah, hidayah akan dikirim oleh Allah, kebaikan akan dikirim oleh Allah. Dan termasuk siapapun, bahkan orang kafir, asalkan di dalam hatinya belum tercemar, belum rusak dengan kebencian kepada Nabi, kalau dengar cerita Nabi mudah masuk Islam. Ribuan orang-orang di Eropa atau di barat sana berbondong-bondong masuk Islam gara-gara film Nabi Muhammad SAW, gara-gara karikatur Rasulullah. Di saat orang ingin menghinakan Nabi, akan tapi sebab di Eropa, di Amerika, seterusnya, itu ada orang-orang yang hati yang polos, tidak ngerti apa itu. Sehingga mendengar film menghinakan Nabi Muhammad, mereka penasaran, lalu membaca sejarah Nabi, ketemu buku sejarah yang benar, tiba-tiba setelah itu ribuan orang masuk Islam gara-gara itu. Mereka rugi. Yang terpengaruh hanya orang-orang munafik yang dari asalnya sudah menjadi munafik. Akan tetapi ternyata berbondong-bondong orang masuk Islam gara-gara itu semuanya. Jadi kalau orang di dalam hatinya asal tidak benci saja kepada Nabi, maka ketahuilah mudah hidayah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Termasuk pada zaman dulu itu ada kisah. Makanya hati-hati kalau sudah urusannya dengan Nabi, jangan sok ngeritik. Kenapa Nabi begini, Nabi begitu. Sesaat bicara tentang poligami Nabi, sesaat bicara tentang bagaimana Nabi punya syariat, ada budak dan sebagainya.
Ini ada upaya-upaya orang-orang yang sering disebut dengan orang-orang liberal, orang ngaco ini, pengen mengkritiki Nabi. Sampai ada yang berani dari anak-anak kita, keluaran dari pondok pesantren, berani mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa yang juga bisa bersalah. Ini tokoh dibesarkan di organisasi Islam kita ini permasalahan di dalam rumah kita sendiri. Ketahuilah hidayah akan keluar, dicabut oleh Allah dari hamba-hamba yang di dalam hatinya ada kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat Nabi penyair ulung namanya Hasan bin Thabit. Bagaimana kisah Sayyidina Hasan bin Thabit? Sayyidina Hasan bin Thabit adalah seorang penyair. Sebelum masuk Islam penyair ulung. Setelah masuk Islam menjadi penyair ulung. Kalau sudah penyair ulung itu, kalau membuat syair itu langsung esok hari tersebar ke penjuru dunia. Kalau bahasa kita menjadi lagu populer dan terkenal. Jadi kalau sudah Hasan bin Thabit membuat syair, semua orang akan tahu. Terkenal dan semua orang bisa menghafal. Jadi pada zaman itu orang Arab itu memang hobinya sastra, hobinya syair. Jadi kalau ada syair unggulan itu langsung dihafal oleh ibu-ibu di kampung, anak-anak kecil menghafal syair. Seperti kehebatan para wali-wali songo dalam berdakwah dulu membuat lagu-lagu. Seperti seluku-seluku badok, kemudian macam-macam turi-turi putih dan sebagainya. Itu dibuat sak negeri hafal semuanya. Hasan bin Thabit waktu itu masih kafir, disewa oleh orang-orang kafir. Disewa, hai Hasan bin Thabit, syair ente ini bakal didengar oleh orang. Sekarang anda minta tolong sama ente ini pun dimas. Ini ada uang yang banyak, tolong buat syair untuk menghujat Muhammad. Uang diambil, baik, aku akan hujat Muhammad. Karena syair itu adalah syair profesional, syairku syair beneran bukan khayal, maka aku harus melihat Muhammad kayak apa, kata Hasan bin Thabit. Kalau aku tidak melihat Muhammad, aku tidak akan bisa buat syair. Akan dikatakan syairku dusta. Orang Arab mikir juga, ini bagaimana dia akan ketemu Nabi Muhammad, lalu akan mencari kejelekan Nabi Muhammad. Tapi orang percaya Hasan itu paling pintar mencari celahnya orang untuk mencari celahnya orang atau mencari kebaikan orang untuk dijadikan bahan syair. Orang-orang Arab ini, orang-orang kafir Mekah ini percaya kepada Hasan bin Thabit. Baik Hasan, pergilah kau. Di mana tempatnya Muhammad? Hasan bin Thabit belum pernah kenal Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya dicari, kau tunggu di sini nanti Muhammad akan lewat. Dan di saat melihat Sayyidina Muhammad lewat, Hasan bin Thabit terkagum, inikah yang namanya Muhammad bin Abdullah? Kemudian dia terbengong melihatnya, kemudian menutup matanya dengan tangannya, kemudian pergi ke tempatnya orang-orang kafir yang menyuruhnya membuat syair, dan uang dibanting, lalu berkata, gimana aku akan bisa mencaci Muhammad? Aku tidak butuh dengan uang ini. Bahkan setelah itu malah dia menyanandungkan syair yang bunyinya, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min hifati kaffi ala basari. Setelah aku melihat wajahnya menyala-nyala, aku letakkan tanganku di mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi, aku takut mataku karena begitu memancar cahaya dari wajahnya. Walastu anzuruhu yala ala qadari, sungguh aku tidak bisa melihat kecuali hanya sekedarnya saja. Begitu menyala wajah Muhammad itu. Nur ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, seolah-olah dari dalam dirinya itu memancar cahaya, dan di dalam dan badannya itu laksana rembulan. Kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhri, seperti untaian, seperti jadi tubuh Nabi Muhammad begitu indahnya, dari matanya, dari hidungnya, dari ini seperti untaian bintang kejora. Dibantinglah itu emas, kemudian aku akan datang ke Muhammad dan aku akan ikut Muhammad. Kemudian setelah ketemu Rasulullah SAW mengucapkan syahadat, akhirnya dia malah justru menjadi penyair ulung yang selalu menyanjung Nabi SAW. Di antara syairnya yang paling indah disenandungkan adalah wa ajmal minka lam tara qat wa'inu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibika annaka khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, sungguh lebih tampan dari paras muti mata ini tidak pernah melihatnya, dan lebih ganteng dari dirimu sungguh tidak pernah ada wanita yang melahirkan. Sungguh engkau terlahir terbebas dari segala kekurangan, tidak ada kurang sedikit pun dari dirimu ya Rasulullah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau terlahir itu adalah seperti minta pesan, pengen mata yang paling bagus, pengen bibir yang paling bagus, pengen badan yang paling bagus. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada orang melihat asalkan di hatinya tidak ada kedengkian kecuali langsung masuk Islam. Tapi Abu Jahal melihat setiap hari karena hati yang benci musuh. Melihat Nabi Muhammad. Makanya di dalam kaidah menuntut ilmu kunci ini.
selanjutnya. Karena kalau kita belajar dengan guru, guru itu dari guru, guru dari guru, guru dari sampai Rasulullah. Maka dalam menuntut ilmu yang harus kita hilangkan adalah kebencian dan dengki kepada seorang guru. Kalau kita punya kebencian dan dengki kepada seorang guru, biarpun kita belajar dengan wali kutub, tetap saja menjadi Abu Jahal. Belajarnya biarpun dengan Nabi, tidak akan mendapatkan faedah karena hatinya kotor, yaitu hatinya Abu Jahal. Maka dibangun dalam dunia tarbiyah adalah mencintai seorang guru, mahabbah kepada guru, ini penting. Dan kita harus berpegang. Alhamdulillah di sini kok sudah ada Ribatul Mustafa berpegang. Ini adalah husnudzon. Itu adalah mengundang datangnya ilmu, didukung, diajak kemana datang. Ini untuk syiar. Jadi ilmu itu bukan untuk diri kita sendiri. Maka terus dukung ini majelis. Kalau besok ini Sabtu depan akan dibawa ke Masjid Al-Imam, datang. Barangkali orang yang mendengar rombongan ini pun akan ikut datang menjadi baik. Ini mendapatkan pahala semuanya. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah di majelis ini. Dan seterusnya sampai dicabut nyawa kita sebagai pendukung majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, intinya bahwa Nabi Muhammad adalah indah semuanya. Baik semuanya. Kalau tidak ada kedengkian, begitu mudahnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan selamat siapapun kecuali dengan kecintaan kepada Rasulullah. Maka para ulama hanya sering membahas tentang cinta. Sebab ibadah sebanyak apapun jika tidak dibarengi dengan cinta Nabi, nggak ada nilainya, nggak ada gunanya. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasul SAW akan terbangun. Nah sekarang kita akan berbicara membangun cinta kepada Nabi. Yang pertama, berbanggalah, senanglah jika kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak senang, ini yang pertama. Untuk memupuk, jangan sampai kita perlu bangga. Dan agar bisa bangga harus tahu. Sekarang ada seorang kerja di sebuah perusahaan. Kalau perusahaannya kecil, nggak terkenal, itu nyebut saja malas. Tapi kalau perusahaan terkenal, saya bekerja di perusahaan ini. Sekolahnya di mana? Sekolah ini, sekolahnya terkenal. Lalu sekolahnya di kampung yang gentengnya jatuh-jatuh. Sekolah di mana? Di SD, nggak kedengaran sama orang. Di SD Tapi kalau SD-nya yang mahal, yang terkenal gitu, oh SD apa gitu. Ya kan? Bangga. Itu urusan dunia. Bagaimana kita tidak bangga dengan Nabi? Kalau ada yang tidak bangga dengan Nabi, jawabannya sederhana, karena tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus banyak tahu, menghadiri majelis kayak seperti ini agar tahu. Makanya kunci pertama adalah kita bangun kebanggaan. Ada kekaguman dengan Nabi. Jadi cinta itu mukadimahnya kagum. Kita punya Nabi, Nabi istimewa, Nabi mulia. Dan kita harus bangga menjadi umat Nabi. Nah untuk bangga ini loh yang akan kita tanamkan pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa berbangga kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita sudah dipilih menjadi umat Nabi Muhammad, kok tidak bersyukur, bagaimana? Dikisahkan bahwasanya Sayyidina Musa alaihissalam itu membaca suhuf. Suhuf itu wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau umat terdahulu itu, Nabi terdahulu kalau dapat wahyu itu gelondongan. Kalau Nabi Muhammad kan tadrij satu ayat demi ayat sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau Nabi-Nabi dahulu mendapatkan wahyu ada satu kitab langsung, begitu ada. Jadi Nabi Musa itu punya wahyu dari Allah yang disebut dengan suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Musa alaihissalam punya lembaran-lembaran wahyu, dan ternyata di situ suatu ketika Sayyidina Musa itu membaca tentang kisah satu kaum. Satu kaum yang sangat mulia disanjung oleh Allah dengan segudang keistimewaan. Karena umat ini umat istimewa, maka Sayyidina Musa itu berharap, Allah maj'alha min ummati, ya Allah semoga ini adalah umatku ya Allah. Setiap di lembaran yang lain lagi menemukan lagi ada sekelompok kaum yang istimewa, surga, segala macam keistimewaan. Lagi-lagi Sayyidina Musa setelah membaca lembaran wahyu yang bercerita tentang umat agung, umat istimewa itu, lagi-lagi berdoa, Allah maj'alha min ummati, ya Allah semoga itu adalah umatku ya Allah. Berkali-kali menemukan di tempat lain, di lembaran yang berbeda, umat yang sangat istimewa. Lagi-lagi Sayyidina Musa memohon, Allah maj'alha min ummati, ya Allah jadikanlah ini umatku, semoga ini adalah umatku. Karena begitu agungnya. Tatanya ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yang Nabi Musa memang wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa itu sering mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menjawab, bukan wahai Musa, itu bukan umatmu, innama hiya min ummati Ahmad. Itu bukan umatmu wahai Musa, akan tapi itu umatnya Nabi Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban seperti itu, seketika Sayyidina Musa menengadahkan tangan memohon dengan serius, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad, ya Allah jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad.
Sallu ala Sayyidina Muhammad. Kita sudah dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa meminta, dan itu pun tidak dikabul untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Musa hidupnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu nabi yang mendapatkan keistimewaan setelah itu menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa alaihissalam istimewa ini berkat doa ibundanya yang luar biasa, ingin punya anak yang sangat istimewa. Bukan ibundanya, neneknya punya anak istimewa, ternyata keluar Siti Maryam. Siti Maryam punya anak Sayyidina Isa. Sayyidina Isa akan menjadi nabi pada zamannya, dan nanti akan turun di akhir zaman ikrar menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak punya syariat baru, akan tapi yang dijalankan adalah syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Sayyidina Musa bangga pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Lah kita saat ini sudah dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kekaguman. Terus pelajarilah, bacalah sejarah Nabi. Bagaimana berita tentang Nabi, kehebatan Nabi, kasih sayang Nabi, dan luar biasa. Yang luar biasa kalau orang mau membacanya. Dan baca dengan hati, bukan baca dengan mata dan akal. Baca dengan hati yang betul-betul kita mencari sesuatu. Yani kalau kita membaca itu tidak cukup. Kalau membaca dengan mata dan akal itu adalah hanya belajar Nabi dan bagaimana sahabat Nabi memuliakan Nabi, menemukan hadis-hadis yang dulu pernah kita lewati tapi saya nggak ngeh, nggak sadar. Karena waktu baca itu hanya baca akal, pengen cepat khatam, mengartikan, dapat ijazah, sanad. Tidak baca dengan hati, termasuk hadis yang selama ini kita baca berulang-ulang tapi tidak pernah kita rasakan. Contoh suatu hadis Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari, "Ma tanakhama nukhamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu." Ada satu hadis, Nabi itu tidak membuang dahak kecuali dahak itu ditangkap oleh sahabat-sahabat beliau kemudian diusapkan di wajah mereka. Allah. Kalau dulu bacanya biasa saja ini, akan tapi di saat kita bicara tentang keutamaan Nabi, baru sadar bahasanya sahabat Nabi begitu memuliakan Nabi sampai dahak yang akan jatuh pun ditangkap. Dan ingat, kalau sudah keluar dari Nabi jangan dianggap kotoran. Tidak ada kotoran bagi Nabi. Keringatnya wangi, lihat. Tidak ada kotoran bagi Nabi, biarpun itu namanya dahak, tapi bukan dahakmu, tapi itu dahaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditangkap. Setelah kita membaca dengan sadar, subhanallah. Ini menyanjung dahak ini. Menyanjung manusia itu ada yang dengan lidah, menyanjung manusia ada dengan perilaku. Lah kalau orang sudah mengambil dahak diusapkan di wajah, ini sanjungan yang luar biasa. Lah kok sekarang ada orang menyanjung Nabi Muhammad kultus lalu bid'ah dan sebagainya. Sahabat Nabi menyanjung dahaknya Rasulullah. Kalau seandainya besok ada festival membuat syair tentang dahak Nabi pun tidak akan berani ada orang mengatakan, tidak akan dikatakan syirik. Bagaimana menyanjung jasad Nabi, bagaimana menyanjung kemuliaan Nabi SAW. Ini diantaranya salah satu riwayat yang ada dalam hadis, kalau kita tidak membaca dengan hati tidak akan kebaca. Maka perlu membaca kita dengan hati dan akal. Akal iya, tapi hatinya pengen mencari agar semakin tumbuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mencintai ada kekaguman tadi. Lalu bagaimana kita menanamkan kekaguman kita kepada Nabi? Baca tentang sejarah Nabi, kenalilah Nabimu. Apa yang saat ini menjadikan kita terpesona? Biarpun lahirnya nggak bagus, tapi batinnya benar bagus. Perilakunya, sopan santunnya, akhlaknya bagus. Sehingga orang bisa mencintai seseorang karena parasnya bagus. Yang kedua, biarpun parasnya nggak bagus, tapi akhlaknya bagus, perilakunya bagus. Misalnya, ada seorang ibu bercerita, oh sungguh aku sangat mencintai menantuku. Loh kenapa ibu? Menantuku itu biarpun hitam, kurus, tapi baik. Ada enggak gitu? Mungkin. Anda tidak kira-kira seorang ibu mencintai menantu? Oh menantu saya itu, saya sangat cinta dengan menantu saya. Kenapa ibu? Oh dia sudah hitam, kurus, bau, suka nempeleng putri saya itu. Ada gitu? Enggak ada. Enggak ada. Lahirnya tidak baik, batinnya juga tidak baik. Lahirnya jelek, bisa saja batinnya baik lalu menjadi cinta. Dan banyak yang demikian ini. Kalau ada orang mencintai, dia suka kurang ajar, nggak ada baiknya, lah kok cinta, pasti cinta buta ini. Lalu kembali kita ke Nabi SAW. Bagaimana keadaan Nabi SAW? Bagaimana paras Nabi SAW, kegantengan Nabi SAW, orang yang dikatakan keringatnya wangi. Keringat Nabi Muhammad adalah wangi. Kalau beliau duduk di satu tempat lalu pergi, kemudian orang datang ke tempat itu, orang tahu bahwasanya di sini tadi Nabi Muhammad telah duduk. Karena wewangian bekas wangi keringat Nabi akan tertinggal di mana-mana. Allah.
Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kegantengan Nabi adalah kegantengan yang luar biasa. Kalau Sayyidina Yusuf alaihissalam adalah orang yang sangat ganteng. Akan tapi Nabi Muhammad 2 kali lipat kegantengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Mungkin ada yang bertanya, akan tetapi bagaimana kisah Sayyidina Yusuf itu? Kok di saat ada wanita yang dipanggil oleh Zulaikha, wanita yang dipanggil oleh Zulaikha untuk melihat Yusuf, di saat itu wanita itu dikasih pisau sama bawang atau buah apel. Dikasih pisau sama buah apel, dikasih pisau sama bawang. Kemudian Yusuf suruh lewat. Di saat Yusuf lewat itu terpesona wanita-wanita itu. Begitu kagum dengan kegantengan Sayyidina Yusuf alaihissalam sampai tidak sadar memotong jemari-jemari mereka. Disebutkan dalam Al-Quran kisah ini. Terpesona dengan Nabi Yusuf sampai seperti itu. Akan tapi yang katanya Nabi Muhammad lebih ganteng lebih ganteng dari Nabi Yusuf, tapi kok tidak pernah ada cerita kalau ada orang lihat Nabi Muhammad sampai memotong tangannya? Jawabannya adalah Nabi Muhammad diberi oleh Allah kegantengan 2 kali lipat Nabi Yusuf. Sebab kalau kegantengan itu seperti rembulan yang bulat itu, separuh diberikan kepada Rasulullah. Yang separuh dibagi 2, seperempatnya untuk Nabi Yusuf, seperempatnya adalah untuk kita bagi bareng-bareng. Nabi Muhammad separuh 2 kali kegantengan Sayyidina Yusuf. Lalu kenapa kok tidak ada orang yang terpesona dengan Rasulullah sampai memotong jemari mereka? Jawabannya adalah apa? Inilah kelebihan Rasulullah. Nabi Muhammad di samping diberi oleh Allah kegantengan fisik yang luar biasa, Allah pun telah memberikan kepada Nabi Muhammad hibah, wibawa untuk menutup itu semuanya sehingga Nabi Muhammad tidak akan menjadi fitnah. Makanya wanita-wanita Arab semuanya tahu Nabi Muhammad sangat ganteng, tapi tidak ada satupun dari wanita Arab yang berpikiran ngeres tentang Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh menjadi fitnah untuk umat. Semua orang tahu kegantengan Nabi, akan tapi oleh Allah ditutup oleh haibahnya, wibawanya, sehingga tidak ada satupun wanita yang berpikiran ngeres tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ditutup dengan haibah, rusak. Terkagum dengan kegantengan Nabi, rusak pikiran wanita-wanita itu. Tapi Allah Maha Kasih dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan kepada nabinya yang Ar-Rahim Ar-Rauf ditutup dengan wibawa, sehingga setiap melihat Nabi yang ada kagum-kagum, sudah tidak ada berpikiran ngeres, tidak ada pikiran kotor, syahwat tidak ada. Inilah keistimewaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang wajah Nabi sangat ganteng, makanya perlu kami himbau untuk membaca buku tentang Syama'il Muhammadiyah. Ini awal-awal nih. Awal-awal kita untuk kenal Nabi itu paling tidak kita mengerti tentang Syama'il Muhammadiyah, satu buku yang bercerita tentang hidungnya Rasulullah, tentang mata Rasulullah, tentang alis Rasulullah, tentang bibir Rasulullah, tentang kulit Rasulullah, tentang tinggi badan Rasulullah, tentang rambut Rasulullah, tentang cara berjalan Rasulullah, tentang cara duduk Rasulullah, tentang cara makan Nabi, tentang cara tidur Nabi, dan sehingga waktu kita menyebut nama Nabi Muhammad itu kebayang gitu loh. Biarpun bayangan kita ini sehebat apapun kita berhayal tentang keindahan seseorang, tidak akan sampai kepada hakikat Muhammadiyah. Tidak akan sampai kepada hakikat kegantengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi paling tidak punya gambaran. Jadi perlu para asatid, para guru-guru ini mulai juga mengenalkan tentang Syama'il Muhammadiyah. Tentang bagaimana sampai bajunya Nabi, agar kita bangga, cara makannya Nabi bangga. Itu adalah Nabi, kebaikan Nabi secara fisik. Kebaikan Nabi secara fisik. Adapun kebaikan Nabi secara batin, lihat bagaimana Nabi begitu cintanya dengan kita. Baiknya Nabi dengan kita yang setiap hari beliau menangis, dan tangis beliau adalah untuk umat. Memohon kepada Allah agar umat ini selamat. Bahkan di saat menjelang wafat beliau pun selalu menyebut ummati, ummati, ummati. Kita disebut Nabi dengan hati beliau. Nabi menyebut kita ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi menangis jika mendengar umatnya melakukan kemaksiatan. Bahkan dikatakan Nabi itu arhamu bina minna, Nabi lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Kita bermaksiat masih bisa tersenyum, tapi Nabi di saat melihat umatnya bermaksiat, Nabi menangis. Siti Aisyah terbangun di suatu malam. Nabi tersengguh, nangis terseduh-seduh, sampai suaranya itu nangis yang ditahan itu terdengar dari dalam dada Rasulullah. Terbangunlah Siti Aisyah lalu bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yang menjadikan aku menangis adalah umatku. Aku tidak ingin ada satu umatku masuk neraka."
Dan salah satu dari kisah tangisnya Nabi ini, dia datangi malaikat Jibril. Setelah datang malaikat Jibril memberikan tahu kepada Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, kabar gembira untukmu, umatmu aman-aman. Bagaimana aman ya Jibril? Aman bagaimana? Malaikat Jibril beri kabar, ya Rasulullah, ketahuilah, umatmu aman-aman, sepertiga dari umatmu itu nanti akan masuk surga tanpa hisab. Semoga golongan kita ini masuk surga tanpa hisab, Masya Allah. Diberi kabar gembira. Nabi itu gundah mikir umat, taunya ada kabar gembira. Allah dengar, ngirim malaikat Jibril memberikan wahyu kabar kalau sepertiga umatnya masuk surga tanpa ditanya. Langsung luncur ke surga. Nabi SAW mendengar berita gembira itu tidak gembira. Sepertiga masuk surga tanpa hisab ya Jibril. Iya ya Rasulullah. Lalu yang lain ada di mana? Allah, yang dipikir yang lainnya. Dijawab lagi oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, sepertiga lagi ada sedikit-sedikit maksiat akan tapi diampuni oleh Allah. Akhirnya juga masuk surga. Setelah sepertiga lagi masuk surga, Nabi jadi sepertiga. Sepertiga sudah masuk surga, sepertiga jaminan masuk surga, baru yang sepertiga terakhir ini. Nabi semakin takut. Lalu berkata, ya Jibril, sepertiga sudah masuk surga, sepertiga masuk surga. Lalu yang lain, yang sepertiga lagi ada di mana ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, kabar gembira dari Allah, sepertiganya lagi ini adalah orangnya dari umatmu yang susah diatur, maksiat. Akan tapi diam-diam di dalam hatinya ada kecintaan kepadamu. Di dalam dirinya ada kecintaan kepadamu, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Cinta kepadamu, maka dengan itu semua menjadi sebab dihapus dosanya, lalu selamat masuk surga. Lega Nabi Muhammad, semua umatnya masuk surga. Jadi ingat, ini kabar gembira, semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Ini jaminan dari Nabi SAW ini. Akan tapi yang menjadi masalah itu, yang menjadi masalah adalah nanti di padang mahsyar. Ingat, awas di padang mahsyar ini. Di padang mahsyar, mengerikan padang mahsyar, keadaannya seperti apa? Kalau umat Nabi Muhammad beres, umat Nabi Muhammad masuk surga semuanya. Yang berdosa pun akhirnya masuk surga, diampuni oleh Allah karena kecintaannya dengan Nabi. Akan tapi yang menjadi masalah nanti ini di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu keadaan yang mengerikan, keadaan yang menakutkan, keadaan yang menjadi orang gundah. Padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya sejengkal di atas kepalanya. Orang bangkit di padang mahsyar dengan amalnya waktu di dunia. Sang pemabuk akan terlihat dia kalau pemabuk, sang pezina akan terhinakan di padang mahsyar karena dia zina. Yang makan riba akan jungkir balik seperti orang kesurupan, dan semua dosa-dosa akan tampak saat itu. Dan itu belum siksa di neraka. Ini mukaddimah siksa di neraka. Ada orang yang berjalan berangkak, ada yang berjalan berenang di darah, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan kepalanya diinjak-injak sama yang lainnya. Ini adalah perjalanan dari padang mahsyar. Sehingga padang mahsyar mengerikan sampai begitu menakutkannya padang mahsyar, sampai orang di padang mahsyar dari orang kafir, orang fasik, orang munafik meminta kepada Allah, ya Allah, capek kami di padang mahsyar, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk ke neraka jahanam. Tidak ngerti di neraka jahanam lebih pedih lagi. Tidak ngerti di neraka jahanam lebih mengerikan lagi. Dan di saat seperti itu ketahuilah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilihat oleh semua penghuni mahsyar. Karena syafaat uzma adalah melalui pintu Nabi Muhammad. Syafaat uzma, Allah bisa memberi pertolongan kepada hamba-hambanya langsung, akan tapi lihat, Allah ingin menampakkan kemuliaan Nabi di padang mahsyar. Dalam keadaan yang mengerikan kayak begini, Allah masih ingin menampakkan kemuliaan Nabi. Ceritanya apa? Orang yang di padang mahsyar ini, di saat menemukan keadaan semacam ini, minta tolong kepada Sayyidina Adam. Wahai Nabi Adam, mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah agar diringankan mahsyar. Kami capek di mahsyar. Sayyidina Adam mengatakan, aku malu minta. Karena aku dilarang makan buah khuldi, aku masih makan. Lalu datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun tidak berani. Datang kepada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa pun tidak berani.
Datang kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa malah menunjuk datang ke sana tuh. Barangkali dia akan berikan pertolongan. Semua orang di padang mahsyar menghadap kepada orang yang wajahnya memancar memenuhi mahsyar. Dialah Sayyidina Muhammad SAW. Orang menuju kepada Rasulullah dan minta, ya Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, mintakan kepada Allah pertolongan agar kami diringankan di padang mahsyar. Nabi spontan menjawab, hiyali, atau dalam riwayat, analaha, aku yang akan memberikan syafaat. Kemudian Nabi melakukan sujud. Dan saat Nabi Muhammad sujud, tiba-tiba ada yang menyeru, irfa ra'sak saltu tawasya tusyafa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa kau akan dikasih. Beri pertolongan kepada semua di padang mahsyar. Nabi mengangkat kepalanya, saat itu diberi pertolongan di padang mahsyar, menemukan reda mahsyar saat itu. Itu namanya syafaat uzma. Dan itu dirasakan oleh orang kafir sekalipun. Syafaat uzma dirasakan oleh semuanya. Sehingga orang-orang semakin kagum. Yang ahli maksiat, yang kafir setelah mendengar Nabi bisa memberikan pertolongan semacam itu, semakin ngenes. Kenapa di dunia dulu kok saya tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Kenapa saya tidak ikut Nabi Muhammad? Yang munafik pun demikian, semakin ngenes. Biarpun setelah itu kembali dengan keadaan, akan tapi cukup waktu itu ditampakkan kalau Nabi Muhammad istimewa dan mulia. Semua orang bisa melihat Nabi Muhammad. Tapi ingat, tidak semua orang bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Seperti orang bisa melihat rembulan, tapi tidak semuanya bisa mendekat kepada rembulan. Tapi yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Yang didatangi oleh Rasulullah. Ini yang istimewa. Semoga kita termasuk orang yang didatangi oleh Rasulullah. Dan kisahnya Nabi Muhammad akan mencari semua umatnya yang katanya ahli surga tadi. Nabi yang mencari kita dalam riwayat, Nabi diberi oleh Allah kemampuan untuk menjangkau semua umatnya. Kalau umatnya datang kepada Nabi nggak bisa, tapi Nabi yang akan datang. Sampai ditanya, ya Rasulullah, di antara manusia yang banyak di padang mahsyar dari Sayyidina Adam sampai akhir zaman dikumpulkan, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Nabi menjawab, kalau seandainya ada orang punya kuda hitam, kemudian ada beberapa kuda kepalanya putih, mudah tidak mengenali? Mudah ya Rasulullah. Begitu juga aku dengan umatku. Aku sangat mudah untuk mengenali umatku. Jadi umat Nabi Muhammad dikenali oleh Rasulullah, kemudian didatangi orang tersebut, lalu dibonceng oleh Rasulullah, dan semoga itu adalah kita. Dibonceng oleh Rasulullah, dibawa ke telaga Kautsar, kemudian diberi minum air telaga Kautsar. Dan ingat, siapapun yang telah meminum air telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian disuruh menanti di tempat tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan mencari umatnya, sampai semua umatnya sudah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, diberi minum telaga Kautsar. Setelah itu umat Nabi Muhammad yang mendapatkan payung Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah. Nabi Muhammad menyeru kepada mereka, wahai umatku, ayo meluncur menuju surga. Semoga ini kita semuanya. Dan ketahuilah, padang mahsyar bagi orang munafik, orang ahli maksiat, orang kafir akan dirasakan puluhan ribu tahun. Bukan 70 tahun. Kalau ada orang fakir penyakitan di dunia paling lama 70 tahun. Kalau punya iman bakal selamat. Seenak-enaknya di dunia nggak pernah sakit, kaya raya, Masya Allah. Setelah mati, lihat akan sengsara di alam barzah. Sengsara di padang mahsyar, lihat. Makanya ini Allah Maha Kasih. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun di dunia ini, ayo kita serius dengan Allah dan Rasulullah. Jangan sampai kita dikagetkan di padang mahsyar dengan siksa. Orang munafik di dalam hatinya, lahirnya iman, lahir ke masjid, hadir ke masjid, berbuat baik, akan tapi hatinya munafik. Orang munafik satu martabat dengan orang kafir, akan merasakan keadaan padang mahsyar puluhan ribu tahun. Akan tapi bagi rombongan Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, padang mahsyar itu akan dirasakan dalam hadis sahih disebutkan, ma baina dzuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Allah. Merasakan padang mahsyar itu hanya seperti waktu zuhur dengan asar, begitu cepatnya. Karena ada payung Allah, begitu cepatnya, lalu diajak meluncur menuju surga. Dan benar, rombongan Nabi Muhammad yang dijanjikan tadi pasti masuk surga, akan bersama Rasulullah meluncur menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat Nabi Muhammad meluncur menuju surga begitu cepatnya, orang-orang yang ada di padang mahsyar, yang dia merasa umat Nabi Muhammad tiba-tiba ketinggalan, baru ngeh kalau Nabi sudah jauh, baru sadar Nabi sudah jauh, baru setelah itu menyeru, ya Rasulullah tunggu kami. Rupanya kami ketinggalan ya Rasulullah, tunggu kami. Nabi tidak menggubris, tidak menoleh. Menyeru lagi mereka, ya Rasulullah tunggu kami. Nabi tidak menoleh, ya Rasulullah tunggu kami umatmu. Kemudian baru Nabi Muhammad menoleh setelah itu. Dicari, mana umatku. Aku tidak ingin ada umatku yang tertinggal. Dilihat oleh Nabi. Kami ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Aku punya majelis taklim ya Rasulullah. Aku punya pondok. Dan memang betul, aku pernah bangun masjid. Aku.
menyebutkan semua kebaikannya di dunia, dan memang waktu di dunia mereka sebagai umat Nabi Muhammad, dan menyebut, saya umatmu ya Rasulullah, saya punya perjuangan untukmu ya Rasulullah waktu di dunia. Setelah mereka menyebutkan kebaikannya semuanya, tiba-tiba Nabi Muhammad menggelengkan kepala lalu berkata, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena waktu di dunia engkau tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Allah, ini yang kita takutkan. Kalau benar kita umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi yang menjadi masalah adalah kita munafik, kita bohong. Bahkan mungkin kita memanfaatkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mahal. Kita manfaat Nabi Muhammad untuk kepentingan kita. Buat majelis gede-gedean biar dapat banyak misalnya. Sombongan. Membuat majelis, apakah majelis solawat, apakah pondok atau sebagainya. Jangan salah niat. Kalau itu hanya untuk membesarkan dirinya, bukan untuk membesarkan Nabi Muhammad, munafik. Nabi Muhammad jadikan kendaraan untuk cari dunia. Oh, ini paling jahatnya manusia. Jadi ada disebutkan oleh Nabi, ulama menjual agama untuk dunia. Nabi Muhammad mahal, jangankan kok Nabi. Wong kita dekat sama kiai dengan Habib yang masyhur saja sudah bangga kok. Bahkan kadang-kadang kita mengaku-ngaku saudara kan. Bagaimana dengan Rasulullah, orang paling seneng ngaku cinta Nabi paling enteng. Biar diambil menantu sama siapa? Pecinta Nabi, kelihatannya akhlaknya baik, soleh, tapi hatinya munafik. Tidak akan bersama dengan Nabi SAW. Maka sekarang kita perlu koreksi, ini singkat. Jadi kalau memang kita umat Nabi Muhammad aman. Semoga kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang perlu dites nih, benarkah kita yang mengaku cinta kepada Nabi ini benar sambung hati kita kepada Nabi, atau hanya dengan lidah kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang sudah mulai masuk ke bahasan ini. Ayo kita mencari cinta yang sesungguhnya. Itu kan cerita tadi itu. Kalau umat Nabi Muhammad sudah beres, ya kita ini masuk atau belum? Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad. Tapi kita harus sadar, mumpung nyawa masih ada di kandung badan, ada kesempatan saat inilah kita untuk mencari cinta yang serius. Ayo sekarang kita mencoba dulu, benarkah Nabi ada di hati kita? Kalau Nabi ada di hati kita, nanti akan terlihat, dibaca oleh Rasul dan dibonceng kita oleh Rasulullah. Tapi kalau Nabi tidak ada di hati kita, hanya di lidah kita, munafik. Nabi hanya di lidahnya, mungkin Al-Quran dihafal di lidahnya, wal Quranu yal'aduhu, Quran mengutuknya. Dan Nabi termasuk paling takut, Nabi sangat takut melebihi daripada takutnya kepada Dajjal. Sebab itu khutabaul ummah, mutakallimul ummah, ulama orang yang kelihatannya di dunia ini kayak ahli surga, tapi ternyata busuk hatinya. Dan itu ada disebutkan Nabi SAW. Dan itu yang paling ditakutkan Nabi melebihi daripada takutnya Nabi kepada Dajjal. Dajjal sudah kafir, kurang ajar dan sebagainya. Tapi ada dari umat Nabi Muhammad yang lebih ditakuti oleh Nabi daripada Dajjal, yang menggunakan agama ini untuk dunia, menjual munafikin. Orang munafik membuat kerusakan dari masa ke masa. Nah sekarang kita perlu koreksi hati kita, mumpung masih ada kesempatan. Tapi husnudzon kepada Allah. Allah mengumpulkan kita di sini karena Allah akan memberikan kepada hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, insyaallah. Amin. Husnudzon kepada Allah. Tapi husnudzon tidak cukup, tapi harus berusaha. Sekarang kita koreksi hati kita. Kalau suatu ketika ibu-ibu kedatangan kiai, kedatangan Habib di rumah kita, seorang guru kita, guru mulia, anggap saja Habib Umar bin Hafid, Habib Abdullah Baharun, Habib Salim Asyatiri datang ke rumah kita, senang atau tidak? Guru mulia datang ke rumah kita, gimana tidak? Tidak senang. Senang gitu. Sekarang Buya tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau Rasulullah datang ke rumah bapak ibu, senang enggak? Saya ulang lagi. Kalau Rasulullah datang ke rumah bapak ibu, senang atau tidak? Senang. Jawabannya jelas. Sekarang pertanyaannya selanjutnya. Kalau Rasulullah datang ke rumah bapak ibu, Rasulullah senang atau tidak? Ayo. Pasti tahu ibu-ibu, bukan tidak tahu. Tahu kira-kira. Nabi kira-kira ngenes nak ngeliat umatnya. Lalu gambar siapa itu? Kalau gambarnya para ulama, iya. Tapi enggak gambarnya katanya pecinta Nabi, kalau sholawatan nangis-nangis, tak tahu aja gambarnya di situ ada artis nggak pakai baju. Ayo. Nah ini sekarang belum ngetes, saat ini sudah masuk bab ini. Sekarang harus ada cambuk nih. Jangan sampai kita dikagetkan, nyawa kita dicabut, atau nggak punya cinta. Sekarang bagaimana kalau Nabi ikut duduk di ruang tengah lalu bareng-bareng menonton TV? Kira-kira malu enggak kita dengan Rasulullah? Nabi Muhammad senang enggak dengan kita? Nah ini, sadar. Kalau sadar itu cepat naik pangkat nanti. Kalau orang cepat sadar, cepat naik pangkat. Ya sadar, iya ya, di rumah kok begitu.
Anak-anak kita, apa yang ada di kamar anak kita itu? Gambar fotonya siapa? Fotonya para habaib ulama sih, alhamdulillah itu tanda cinta ke ulama. Nah kalau yang ditempelkan foto-foto, tak taunya ada foto pemain bola. Innalillah, Masya Allah. Kalau maulidan khusuk nangis-nangis lah, fotonya pemain bola. Ini bagaimana ini ceritanya? Nggak sholat lagi pemain bolanya. Kita kalah sama pemain bola di Eropa. Sebuah kisah ada pemain bola, saya lupa namanya. Pemain bola seorang muslim dia. Dia bercita-cita ingin membuat gol. Kalau membuat gol, cita-cita buat gol. Setelah membuat gol, betul dia. Dia buat gol, langsung dibuka kaosnya. Ternyata di dalam bajunya ada tulisannya I love Muhammad. Pemain bola saja bilang aku cinta Nabi Muhammad. Lalu kok kita kagum dengan pemain bola yang nggak sholat? Ini kan problem juga ini. Sampai Masya Allah biasa tahajudan nggak tahajudan gara-gara nonton Piala Eropa ini. Mana Nabi Muhammad SAW? Ini kata perlu serius kita ini dengan Rasulullah. Bukan main-main kita. Membuat perubahan. Anggap itu bukan maksiat baik, tidak maksiat. Tapi yang maksiat sekarang contohnya. Kemaksiatan di rumah kita. Kekaguman kita ini siapa? Kita perlu ngetes anak-anak kita. Di rumah kita nanti. Ini bukan main-main. Cinta Nabi bukan action. Ngaku cinta Nabi, sholawatan, khusyuk, bajunya baju Rasulullah. Oh bukan itu hati. Dengan Nabi atau tidak. Kalau pakai dandan baju Nabi paling gampang. Siapapun pakai imamah, bajunya Nabi beres. Sehari bisa. Cara jalan Nabi gini loh, cara jalan Nabi. Cara duduk Nabi begini, cara makan Nabi nanti. Tapi ketahuilah, hati ini yang paling penting. Merasa malu dengan Nabi kalau melakukan kesalahan. Kita manusia bisa melakukan kesalahan. Akan tapi kapan kita melakukan kesalahan, ingat Nabi takut jangan-jangan kesalahan ini menjadi pembatas antara aku dengan Rasulullah. Aku takut dengan dosaku ini aku tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Terus berpikir begitu. Ini penting makna ini. Dan sekarang kalau koreksi di rumah kita. Insyaf. Kalaupun di rumah kita benar-benar rumah yang tidak pantas didatangi Nabi, sadari dulu. Baru nanti buat perubahan perlahan. Tidak bisa langsung pulang ke rumah, net foto-foto yang dipajangkan anak langsung kita robekin, kita perang dengan anak kita. Mungkin kita dihimbau anak kita, anakku sayang, kita harus cintanya. Baru besok turunin satu diganti. Bagaimana Nabi kalau tiba-tiba datang di bawah melihat CD-CD yang ada di rumah kita itu. Kira-kira Nabi nangis atau tidak itu? CD siapa itu? Kalau CD ceramahnya para ulama, selamat Nabi Muhammad tersenyum. Akan tapi kalau di masjid selawatan sampai nangis waktu mahalul qiyam, tatanya di rumah ada CD-CD yang membuat Nabi Muhammad nangis. Mau kemana kita? Sadar atau tidak? Nggak usah tengok orang lain. Saya sendiri loh, aku yang di rumahku ada apa di rumahku? Kita perlu serius sekarang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini kita koreksi di rumah kita ada apa? Apakah kita pengen disebut pecinta Nabi di depan manusia? Kalau depan manusia pecinta Nabi, tapi di depan Nabi tidak dianggap, na'udzubillah. Kita ingin dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini waktunya belajar. Mungkin ada di antara yang hadir ini memang betul rumahnya nggak pantas untuk Nabi. Akan tapi yang membuat mulia adalah Allah yang menggiring Anda ke sini. Allah pun bisa membuat perubahan di rumah Anda. Semoga Allah memudahkan kita untuk berubah menjadi yang baik. Ada insyaf dulu. Insyaf itu adalah kunci untuk selamat. Orang mau pergi ke dokter pun, kalau nggak sadar dia sakit juga nggak bisa ngobati sang dokter. Ada orang penyakitan pingsan dan dokter, ibu sakit apa? Nggak ada. Terus gimana ngobatinya? Harus sadar gigi saya sakit, kepala saya sakit, ini harus ngomong. Sadar kalau dia berpenyakit. Setelah sadar berpenyakit, ngerti penyakitnya berbahaya, dikasih tahu, wah ini bisa mati. Setelah itu baru mau minum obat. Coba kalau orang nggak merasa sakit dikasih obat satu truk, mau makan atau tidak? Makanya kalau saya ngasih resep cinta Nabi, kalau masih hatinya belum rindu, biarpun satu truk resep cinta Nabi nggak bakal diambil nanti itu. Makanya sekarang kita pastikan kalau saya berpenyakit rumahku nggak pantas untuk Nabi, perilakuku nggak cocok dengan Nabi, kegiatan ini adalah sadar insaf. Oh iya ya, sekarang baru nanti saya kasih resepnya. Karena kita tahu diri kita berpenyakit, baru dikasih resep mau minum obat. Tapi kalau sudah merasa, saya sudah punya, sudah beres semuanya, nggak bisa. Anak-anak kita ada di mana sekarang? Kita menyekolahkan anak kita di mana dia sekolah? Sekolah yang menjadikan dia dekat dengan Nabi atau tidak? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Dan kalau perlu kita datang ke rumah kita setelah ini menanya anak kita tanpa direkayasa dengan pertanyaan yang mengagetkan anak-anak kita. Lalu kita bertanya, wahai anakku sayang, ayo sekarang orang kan punya cita-cita ya.
Iya, mah punya cita-cita, ada yang pengen jadi pesawat, pilot, jadi ini kan anak kecil kan, ikut-ikutan. Tapi paling tidak sering kita tanya, ayo, sekarang semuanya saya kasih kertas, siapakah idolamu? Kalau putra-putri ibu bisa menyebut Rasulullah, atau menyebut Siti Fatimah Zahra, atau orang cintai Nabi, ibu bersyukur. Tapi yang nasib buruk bagi seorang tua yang harus nangis seminggu, kalau ternyata anak bilang, cita aku, idolaku adalah artis yang suka buka baju. Artis yang nggak pernah sholat. Na'udzubillah. Coba. Ini perlu bu sesaat ngetes anak kita. Biar tahu yang salah bukan sang anak, yang salah bapaknya dikenalkan kepada siapa. Anak ngikut. Anak itu ngikut siapa yang dikenalkan kepadanya. Siapa yang sering disebut. Lihat. Kalau yang sering disebut wali, dia pengen jadi wali. Yang disebut Nabi Muhammad, dia mencintai Nabi Muhammad. Tapi saat bapak ibunya itu bersepakat untuk hobi sama pemain sinetron. Pantesan anaknya hobi sinetron. Telepon pun cerita karena anaknya nggak bisa hadir sinetron, ceritain, nak kemarin lanjutannya begini loh itu. Nasib itu. Nasib keluarga yang jauh dari Nabi insyaallah. Tapi ini adalah ahli surga semuanya. Pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau umat Nabi Muhammad beres, tapi yang jadi masalah kalau ternyata hati kita tidak ada cinta kepada Nabi. Ayo sekarang kita rubah. Jadikan Nabi Muhammad ada di rumah kita. Jadi Nabi Muhammad bersama kita. Artinya bagaimana Nabi Muhammad senang kalau masuk rumah kita. Dan ternyata Nabi Muhammad mulai dari kemarin keluar masuk rumah kita. Sebab disebutkan tu'radu alayya a'malu ummati. Ditampakkan kepadaku, ditunjukkan kepada Nabi semua amal umat Nabi. Jadi Nabi setiap hari keluar masuk rumah kita. Cuman kita tidak sadar. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan. Bukan sekedar mengaku dengan lidah kita, tapi semoga Allah memberikan kecintaan di hati yang sungguh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baju anak-anak kita, dandan anak-anak kita, apakah dandan anak-anak kita dandanan yang dicintai oleh Nabi atau belum? Tidak usah tengok-tengok ke orang lain. Ini bukan ngurusi orang lain, ngurusi diri sendiri. Tidak usah kita mencari kejelekan orang lain, tapi carilah kekurangan kita. Jangan sampai kekurangan itu kita biarkan lalu menjadi sebab kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Baik. Jadi kita rubah. Bahasa kita jangan mengaku cinta Nabi. Sekarang bahasanya kita rubah. Yuk kita mencari cinta Nabi. Bagaimana kita menumbuh suburkan cinta? Kalau ngaku cinta Nabi ini bermasalah. Ngaku. Sekarang perlu mencari cinta. Bagaimana mencari cinta? Bagaimana agar kita bisa mencintai Rasulullah? Nah ini. Itu sudah masuk babnya. Ini resepnya. Bagaimana agar kita mencintai Nabi, tapi dia sebut muqaddimahnya kekaguman secara umum. Kekaguman secara umum. Kekaguman, bagaimana menumbuhkan kekaguman? Sekarang ini ijazah ringan, 2 ijazah. Mohon diamalkan. Dan ijazah dari kami, Buya itu kalau ngasih ijazah, enteng-enteng. Nggak ada yang berat. Enak-enak. Nggak berat. Nggak usah nyuruh puasa berhari-hari sampai makan yang enak, makan sate, makan ini, makan itu enak. Amalan ringan-ringan. Siap enggak kira-kira? Baik. Yang pertama adalah dan ini. Kita sudah makan, kita sudah minum, kita sudah ini kerjaan sehari-hari. Semuanya makan. Ini makan enggak Ibu? Ini pernah makan enggak ini? Ibu masih makan? Makan juga. Makan, minum. Alhamdulillah normal, sama seperti saya makan dan minum. Cuman sekarang kita rubah. Pastikan jangan makan dan minum kecuali dengan tangan kanan. Enteng-enteng dulu. Dan di saat makan dengan tangan kanan, ingat kalau ini niru siapa? Rasulullah. Pastikan sudahlah. Jangan hanya minum dengan tangan kanan, tidak. Ini yang sering disebutkan oleh ahli mahabbah, ahli wisal, pecinta Nabi, apa? Ta'alluq bihadratih, membiasakan kita dengan Nabi. Gimana membiasakan kita dengan Nabi? Membiasakan dengan Nabi adalah semua yang kita lakukan hendaknya kita sambungkan dengan Nabi. Sudahlah jangan ngomong puasa 2 tahun, 3 tahun terlalu berat. Puasa Daud mungkin dibaca kalau bisa, tapi berat itu. Sekarang ringan-ringan saja. Ini yang ringan-ringan yang tidak menambah pekerjaan, yang setiap hari kita juga sudah makan, setiap hari juga sudah minum, setiap hari kita masuk WC. Jadi yang ringan-ringan ini sambungkan dengan Nabi. Bisa enggak kira-kira? Yakin? Bismillah. Ayo, kalau ini diamalkan ada perubahan nanti di rumah. Jadi kalau makan dan minum, pastikan dengan tangan kanan. Kalau seandainya tangan kanan kita sakit,
Lalu kita minum dan makan dengan tangan kiri kita, ingat Rasulullah minta maaf. Ya Allah dan ya Rasulullah, mohon maaf aku tidak bisa makan dengan tangan kananku karena tangan kananku sakit. Allah. Ingat siapa? Rasulullah, Allah dan Rasulullah. Enteng apa berat? Enteng. Kalau masuk WC kaki kanan dulu atau kiri dulu? Pastikan. Sampai sebagian para ahli orang yang sudah sambung kepada Rasulullah, kalau seandainya dia itu karena buru-buru kok lupa masuk WC dengan kaki kanan dulu, ditarik lagi demi Rasulullah. Lakukan ini semuanya. Oh, ini setan yang ngajar saya. Nggak, sorry. Setan. Maaf. Pakai kiri. Ikut Rasulullah. Enteng atau berat? Masya Allah. Banyak ilmu kita. Cuman ilmu kita tidak kita gunakan dengan hati. Pakai akal saja dihafal. Sunnah Nabi dihafal dengan akal. Semuanya kalau dijawab mesti tahu. Kalau makan baca apa? Bismillah. Semuanya tahu. Cuman setelah kenyang baru sadar biasanya. Baik. Permasalahan kita belum biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Enteng, hari ini punya ijazah ringan banget. Tolong diamalkan. Ibu bapak kalau tadi pagi, semuanya ini. Insya Allah rata-rata setiap hari itu buang air ke belakang, ke WC, ke toilet. Tadi pagi ke WC pakai kaki kiri dulu atau kanan dulu? Saya ulang, tadi pagi ke WC kaki kiri dulu, kanan dulu atau enggak ingat? Atau enggak ingat? Yang sadar cepat bener. Ingat enggak tadi pagi pakai kaki kanan dulu, kiri dulu? Nah, ya kan? Ya, kita sering lupa. Kalau ngomong kiri, enteng. Hakikatnya tadi ingat enggak? Inilah hakikatnya. Enggak usah ngomong kiri-kiri dulu. Hakikatnya. Sebab apa? Kita ini sering yang entengkan Nabi SAW. Tidak menganggap kalau kita masuk WC ada hubungannya dengan Nabi SAW. Nabi suruh itu ada dalam segalanya. Mau makan, baca bismillah. Kalau kita menemukan anak kita makan dengan tangan kiri, tolong segera ditegur. Jangan dibiarkan makan dengan tangan kiri. Sehingga muncullah ibu-ibu yang ngajari dedek, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai kanan yang bagus gitu ya. Begitu. Cuman kita ajari lebih istimewa lagi. Kalau dedek anak jangan begitu. Selama ini kan begitu dedek, kalau makan jangan pakai tangan kiri. Jangan, sayang, pakai tangan kanan yang bagus sayang, yang bagus. Yummy, yummy. Sekarang angkat tangan yang mengingatkannya begini caranya. Siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang mengingatkan kalau anaknya makan dengan tangan kiri begini mengingatkan. Dedek sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan seperti Rasulullah. Gitu ibu mengingatkannya. Enggak juga. Terus Rasulullah ada di mana sekarang yang tahu? Rasulullah hanya di buku. Pelajaran karena kita mondok 60 tahun. 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Nabi Muhammad, makanya itu kami isyaratkan kita sering baca kitab dengan akal dan mata kita. Tidak membaca dengan hati kita. Sekarang kita belajar dengan hati, kita sambungkan hati. Sunnah Nabi sudah banyak kalau kita mau mengamalkannya. Masuk rumah, pastikan kita mengucapkan Assalamualaikum. Ada orang atau enggak ada orang. Jangan gara-gara sudah kehausan langsung lari ke depan kulkas. Tidak salam. Assalamualaikum. Jika ada orang penghuni, jika ada penghuninya, penghuni akan menjawab. Kalau tidak ada, malaikat yang menjawab. Allah. Enteng atau berat? Bisa. Pastikan kalau makan dan minum jangan berdiri. Ambil tempat duduk. Kecuali darurat. Punya asam urat. Kalau duduk nggak bisa berdiri kan? Ada kan sebagian orang kalau sudah duduk nggak bisa berdiri. Sudahlah minumnya duduk sambil minta maaf. Ya Allah, ya Rasulullah, aku punya asam urat. Kalau duduk nggak ada yang ngangkat berdiri nanti. Minumnya berdiri orang. Berarti yang minum berdiri berarti kena asam urat kayak ini tuh. Enteng atau berat? Enteng. Cuman permasalahannya adalah kita nggak biasa dengan Nabi. Ini pendidikan mulia dari orang-orang besar, para kutub, wali-wali besar. Mereka membiasakan dengan sunnah yang ringan-ringan. Jangan sunnah yang berat. Bangun malam 3 jam. Wah, paginya nggak kerja itu. Pengajian istiqomah sampai pagi. Nggak sholat subuh bisa-bisa. Pengajian yang ringan ini sudah kemalaman jadwal. Ini kalau untuk kami pengajian jam begini sudah kemalaman sekali. Ini tahajudnya gimana kan begitu. Tapi kita yang ringan-ringan lihat. Membaca apa? Sambung dengan Nabi. Tolong diamalkan ini. Makan, minum, makan, minum dengan tangan kanan. Jangan berdiri. Masuk WC dengan kaki kiri. Yang ringan-ringan itu. Pakai baju kanan dulu. Kanan dulu. Baca bismillah. Waktu kumpul di rumah, lagi makan bareng, dedek baca bismillah. Baca doa, Allahumma laka. Allahumma barik. Nah, bener sadar nih. Kirain tidur. Allahumma barik. Ana fi marfina Allahumma lakasum wa bikamatu. Ini lagi jarang puasa tapi bisa hafal doa puasa itu hebat. Masya Allah. Baik.
Allahumma barik lana, doa. Cuman ibu kalau ngajari anak kita bukan sekedar doa toh. Ingatkan. Dedek, kenapa kita baca bismillah? Biasanya itu kan disebutkan kalau baca bismillah setan nggak ikut makan, kalau baca bismillah biar berkah. Itu kan umum, benar itu. Akan tapi siapa di antara kita yang mengingatkan anak kita adalah dengan cara begini. Dedek, membaca bismillah itu agar kita bisa niru siapa? Rasulullah. Berapa kali Nabi Muhammad disebut? Di rumah kita dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Allah. Kita ingin jadikan rumah kita seperti itu. Rumah Rasulullah SAW. Kita dengan Nabi Muhammad. Apapun dia. Kalau sudah biasa dengan Nabi Muhammad, lah inilah. Yang dibincangkan Nabi. Sampai tiba-tiba mungkin seorang anak kecil karena dikit-dikit suruh niru Nabi. Kenapa kok Nabi istimewa? Mungkin ada seorang anak tiba-tiba berkata, Mama, Umi, nanti saya kalau gede pengen jadi Nabi Muhammad. Enggak mungkin jadi Nabi Muhammad, tapi paling lumayan anaknya bisa ngomong begitu, berarti kagum dengan Nabi. Di saat mereka sudah berpikir, bisa mencintai Nabi Muhammad. Sekarang Nabi tidak pernah dikenalkan di anak-anak kita. Anak kita lebih bisa menghafal robot, bisa menghafal. Oh, Masya Allah. Ini problem kita ini. Nah, termasuk nyekolahkan anak kita ada di mana. Jangan sampai anak kita ternyata menuntut nanti di padang mahsyar di hari pembalasan anak kita menuntut. Bapak ibunya ahli sholawat, dan ini termasuk tanda. Kalau memang engkau betul cinta Nabi, tentu engkau akan menginginkan anakmu menjadi pecinta Nabi. Makanya perilaku kita ini tanda. Sehingga namanya cinta itu bukan mengikuti. Mengikuti itu adalah buah cinta. Sehingga para ulama kita tidak menyebuti ngikuti Nabi. Sebagian orang biasanya anti maulid, mengikuti ittiba Nabi, ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi, orang munafik juga bisa ngikuti Nabi. Tapi para ulama kita mengatakan cinta Nabi. Sebab orang kalau sudah mencintai akan mengikuti. Otomatis itu. Orang mencintai pasti mengikuti. Sekarang itu anak gadis yang gandrung dengan pemain sinetron itu, lihat. Itu sak bajunya, potong rambutnya, itu ngikut. Karena apa? Ada kekaguman dan cinta. Bagaimana orang ngaku cinta Nabi SAW. Jadi kalau orang mencintai, pasti akan rindu untuk mengikuti. Tidak akan gengsi dengan apa yang dilakukan Nabi. Cara makan Nabi, cara ini Nabi. Sampai dikatakan para ulama, pekerjaan mubah saja. Dari Nabi kalau kita niat mengikuti Nabi jadi sunnah. Begitu sebaliknya, pekerjaan Nabi, kalau kita merasa jijik menjadi wajib kita melakukannya. Contohnya apa? Ulama menyebutkan, istinja dengan batu. Membersihkan bekas kotoran, buang air kecil, air besar dengan batu atau yang sepadannya termasuk tisu. Ini adalah pernah dilakukan Nabi, biarpun Nabi tidak ada tisu, tapi batu yang sepadannya. Kalau ada yang mengatakan, jijik, wajib melakukannya. Karena apa? Yang dilakukan Nabi tidak boleh kita merasa jijik. Harus kagum dengan yang dilakukan Nabi SAW. Dan ternyata apa? Membersihkan bekas buang air kecil, air besar dengan tisu. Tisu itu sama dengan batu. Karena syarat-syaratnya memenuhi syarat. Ternyata di hotel-hotel mewah, di toilet-toilet istimewa itu nggak ada airnya, Bu. Jadi buang air kalau ibu pergi masuk hotel-hotel mewah itu, nggak ada air di situ. Hanya ada tisu. Subhanallah. Ini ilmunya Nabi yang pertama dikatakan jijik. Ternyata orang harus mengambilnya di tempat-tempat mewah. Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Ini amalan yang pertama, ringan. Tolong biasakan di rumah kita. Dan coba. Ibu pakai kerudung begini bukan sekedar pakai kerudung. Kenapa? Gak enak sama Pak Kiai. Urusan sama Kiai. Ada apa dengan Kiai? Urusan dengan Rasulullah. Pakai kerudung karena saya ingin dicintai oleh siapa? Nabi Muhammad. Saya ingin menyenangkan Nabi SAW. Lah kalau urusannya dengan Pak Kiai pergi, makanya banyak ibu-ibu lebih takut sama Pak Kiainya. Lebih takut dengan Buya Yahya daripada kepada Nabi. Daripada kepada Allah. Kalau ada Buya Yahya, rapot. Karena Buya Yahya keras orangnya. Kalau sudah Buya Yahya pergi dan dilepas lagi. Ini kan problem ini, masalah itu. Nabi Muhammad akan melihat ibu setiap saat. Kenakan ini kerudung semacam ini karena Rasulullah akan dinilai. Niat waktu ibu pakai kerudung. Ya Allah, ya Rasulullah, aku mau pakai ini agar kau cinta kepadaku ya Rasulullah. Aku ingin mencintaimu. Ingat, sambungkan dengan Rasulullah. Yang kedua, ini amalan ringan. Pastikan. Yang enteng-enteng makan, minum dan sebagainya tadi ringan. Tapi sambungkan dengan Nabi Muhammad. Ingatkan Nabi. Jangan sekedar diajari anak kita untuk makan sunnah ini. Tidak ingat Nabi. Bahkan dalam sholat pun, sallu kama ra'aitumu disolli. Sholat pun hendaknya kita ingat Nabi loh ya. Biarpun urusannya kita kepada Allah, khusyuk kepada Allah, itu maknanya membaca surat Al-Quran, ayat-ayat yang kita sadari itu khusyuk. Subhanallah Rabbiyal Azim, ingat Allah. Akan tapi ternyata di dalam sholat pun kita harus ingat Nabi.
manusia agung, Nabi Muhammad. Di saat kita menuju kepada Allah, menghadap kepada Allah pun kita harus ingat Nabi. Bukan sekedar kita harus ingat Nabi, kita harus nyebut Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Dan salamnya pun bukan salam main-main, tapi salam seolah-olah kita berbicara kepada Nabi. Dalam tasyahud kita mengucapkan Assalamu alaika. Begitu agungnya Rasulullah. Waktu sholat kita ngadep kepada Allah, Allah memerintahkan kau harus ngadep kepada Nabiku itu. Kalau enggak sah sholatmu. Tuh sebut Nabi. Sebut Nabiku, bukan sekedar sebut. Salamlah engkau kepada Nabiku. Ini perintah dari Allah. Sehingga kita setiap sholat mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah. Nabi Muhammad. Jadi ingat sambung dengan Nabi. Nabi Muhammad. Masya Allah. Baik, kemudian yang amalan yang kedua adalah ringan. Membaca sholawat. Yang paling pendek sekalipun. Jangan kurang dari 300 kali dalam sehari. Pastikan itu. Rumah kita rumah sholawat. Dia tidak menghimbau puluhan ribu tahu, puluhan ribu, ribuan, biarpun ribuan 1444, tapi sebulan sekali. Ikut jamiahan sebulan sekali, sebulan sekali. Ada kan jamiah bagus, alhamdulillah masih lumayan sebulan sekali. Tapi yang paling penting adalah pagi kita mulai dengan kenal Nabi, siang kita mulai dengan kenal Nabi, kita lewati dengan kenal Nabi, malam hari kita sambut dengan kenal Nabi. 300 minimal kita bagi, pagi sebelum kerja, sebelum sholat, sebelum sekolah, anak-anak kita. Sepanjang berjalan baca sholawat. Jangan buru-buru mengucapkan salawat yang pelan. Apalagi di saat menyebut nama Nabi Muhammad. Ajari dedek baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Waktu menyebut nama Nabi Muhammad jangan buru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 100 sebelum berangkat sekolah. 100 itu ternyata dari sini ke gang depan sudah 100. Enteng atau berat? Enteng. Diamalkan atau enggak? Yakin? Mau di absen? Nah, ini urusan begini di absen bagaimana? Dan tolong ini diamalkan. Tidak berat. Siang begitu. Khususnya malam hari ditutup. Dengan 100. Dan itu menjadi perbincangan indah di rumah. Dedek sudah berapa tadi? Aduh baru 100 ma. Ayo. Tidak boleh bubuk kecuali sudah sampai 3. Aduh ma. Ya sudah tak buatin teh sama mama. Sama umi dibuatin teh. Ditemani. Uminya sholawatan lagi. Baru setelah 300 tidur. Allah. Setiap hari dengan Nabi Muhammad, nanti ada perubahan di rumah kita. Yang ringan-ringan saja. Baru nanti akan muncul cinta Nabi Muhammad. Subhanallah. Idola Nabi Muhammad. Salawat. Salatnya macam-macam. Ada salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Salat Ibrahimiyah yang panjang boleh. Yang pendek-pendek juga boleh. Intinya apa? Minimal berapa tadi Ibu? 300 kali insyaallah. Siap atau tidak? Siap, baik. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah yang ketiga, lazimi majlis kayak begini. Mengikat ini. Berat ya kayak gini ya. Berat. Ini yang paling berat, mungkin amalan yang paling berat. Tapi harus didatangi ya. Senanglah kepada majlis ilmu. Kumpulan kayak begini ini penting. Kumpulan kayak begini, kumpulan yang menyelamatkan. Agar semakin yakin dengan majlis ini, saya bawakan satu cerita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang orang yang ada di surga itu. Jadi orang di surga nanti, semua orang di surga itu rindu untuk mencari sahabatnya waktu di dunia. Dicari. Ada satu ahli surga mencari sahabatnya, sudah ketemu semuanya. Tertinggal satu nggak ada, dicari di mana? Satu orang nggak ada. Akhirnya tanya kepada malaikat ahli surga, oh orang itu nggak ada daftarnya ahli surga. Akhirnya malaikat tanya kepada ahli neraka, penjaga neraka. Oh ternyata daftarnya itu ada di dalam neraka. Orang yang di dalam surga meminta kepada malaikat. Mintakan kepada Allah, wahai malaikat. Tolong sahabatku itu diangkat ke surga. Demi Allah, aku pernah bertemu dengannya sesaat karena Allah dan Rasulnya. Sesaat karena Allah dan Rasulnya. Tolong karena pertemuan itu angkat ke surga. Akhirnya malaikat mengadu kepada Allah dan dikabul oleh Allah. Yang kepleset ke neraka gara-gara pertemuan sesaat karena Allah dan Rasulnya menjadi selamat lalu diangkat ke surga. Maka ini kan pertemuan. Sesaat ini semoga menjadi kita selamat. Loh sesaat saja menjadi selamat apalagi ibu rutin ngaji. Kalau ada yang kepleset nanti akan ditolong sama yang lainnya. Kalau saya kepleset ibu yang nolong saya ini. Kalau saya kepleset bapak yang nolong. Semoga tidak ada yang kepleset. Maka senanglah dengan majelis yang sepanjang ini. Dan majelis semacam ini adalah kelompok semacam ini susah diganggu. Pikiran-pikiran sesat nggak bisa masuk. Karena perkumpulan ada berkah, ada rahmat, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja amalannya. Apa yang pertama?
membiasakan dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, membaca sholat kepada Rasul SAW. Yang ketiga, lazimi majlis yang semacam ini. Baik, akan kami tutup dengan doa, nanti ada, insyaAllah. Dan kami himbau, Sabtu depan di mana? Ya, alun-alun ya, Masjid Al-Imam. Sisihkan, sekarang sudah diniati. Disiapkan tentang angkotnya. Diniati untuk sambung dengan Nabi Muhammad. Allahnya di mana? Kalau sudah sambung Nabi, sambung kepada Allah. Nggak mungkin orang sambung kepada Allah tanpa sambung kepada Nabi. Nabi itu yang paling dekat dikirim oleh Allah, Nabi Muhammad, karena manusia. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, itu sambung kepada Allah langsung. Jadi diniati Bu nanti, waktu nyewa angkot untuk Rasulullah, mau pergi untuk Rasulullah. Dan kemudian kami himbau lagi, ajak orang lain. Lah mengajak orang lain juga menjadikan kita semakin dicintai Nabi Muhammad. Ajak. Satu orang bawa dua. Bisa enggak? Satu deh. Setiap satu orang bawa satu untuk Masjid Imam. Kalau enggak bisa, kalau ibu enggak bisa datang harus mengirim wakil 3. Waduh, hebat ini. Majelis istimewa. Ibu di rumah mungkin karena sibuk, ngirim wakil 3. 3-nya mendapatkan pahala, ibu di rumah dapat pahala. Cuman jangan mewakilkan semuanya, kacau nanti. Semuanya mewakilkan. Enggak, ini majelis penting ya. Jangan Kamal, Habib Ahmad dan sebagainya. Ini nanti yang bakal ngurus itu istiqomah. Ya, insyaallah. Amalan-amalan ringan. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhlulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami dengan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mohon ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai cinta kami hanya kami ucapkan di lidah kami. Kami ingin mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan hati kami. Seperti Engkau mudahkan lidah kami mengucapkan cinta, maka mudahkan hati kami untuk mencinta. Ya Allah, seperti Engkau seperti Engkau pertemukan kami saat ini. Pertemukan kami kelak di surga bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal dari hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Kami ingin semua bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk semakin kenal dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Agar kami semakin cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari keraguan atau prasangka buruk kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan kumpulkan kami bersama rombongan orang yang Kau ridhoi. Rombongan orang-orang yang Kau muliakan, ya Allah. Rombongan ahli surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami, keluarga kami, ya Allah. Saat ini kami tahu dan kami sadar keluarga kami sangat jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anggota keluarga kami sangat jauh darimu dan jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Akan tapi saat ini Engkau telah panggil kami ke tempat ini, maka seperti Engkau mudahkan kami datang ke tempat ini, mudahkan keluarga kami untuk kembali ke jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Mudahkan keluarga kami untuk meniti kemuliaan. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Kami takut mati dalam keadaan, ya Allah, membawa dosa. Setiap dosa menjadi sebab kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon jauhkan kami dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan kami dari judi, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon jika ada di antara kami, kiri kanan kami, ya Allah, tetangga kami, ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat. Anggota keluarga kami jika ada di antara mereka yang jarang salat, ampuni mereka dan jadikan ahli salat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka meninggalkan salat. Satu salat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Kami tidak rela jika mereka masuk neraka-Mu, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dan keluarga kami, anak keturunan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan. Sebab kekasih-Mu Nabi Muhammad tidak mau melihat, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terjerumus, terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Hentikan dari kehinaan zina itu dan tutup aib mereka, ya
ya Allah. Tutup aib mereka sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan ya Allah gara-gara warisan, dan sungguh memutus tali persaudaraan menjadi sebab jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Memutus tali persaudaraan tempatnya di neraka, biarpun haji puluhan kali, biarpun umrah ratusan kali, biarpun sujud setiap malam ribuan kali, ribuan rakaat, tapi memutus tali persaudaraan tempatnya di nerakamu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini kakak adik yang bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua, lembutkan hati mereka sehingga mereka tidak lagi bermusuhan. Kalau mereka tetap bermusuhan, mereka ahli neraka-Mu. Sungguh kami tidak rela kalau mereka masuk neraka jahanam ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan keindahan ya Allah. Anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan di majelis ini ya Allah. Istiqomah di majelis ini ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari tempat mulia ini ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari perkumpulan mulia ini ya Allah, sampai kau cabut nyawa kami. Kami ingin selalu berkumpul dengan kemuliaan ya Allah. Ya Allah, siapa yang telah berjuang di tempat ini, di acara ini, berikan ketulusan, keikhlasan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha tahu tentang kami Allah, kirimkan kepada kami bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang mengambil hak kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran ya Allah. Jangan kau hukum mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang berbuat jahat kepada kami lalu masuk neraka-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah. Kami ingin menjadi sebab orang lain masuk surga-Mu ya Allah. Siapapun yang telah berbuat aniaya kepada kami, ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.